Halo kawan kami, kembali kita bertemu di podcast kita hari ini. Kita selalu podcast ini bercerita tentang sekitar tentang properti ya. Nah, di kisah hari ini kita mau cerita tentang seorang anak muda. Anak muda yang di umur yang dia bisa ambil rumah, dia berarti langsung action ambil rumah. Umurnya berarti sekarang di sekitar berapa? Kita coba tanya. Setahu saya sih dia anak Gen Z ya. Jadi kalau kita pengen lebih dekat, kita kenalan dulu yuk. Halo. Halo, Kenalan dulu dong, siapa namanya, berapa umurnya. nama saya Dustin Krisnardi. Umur tahun ini 21. Oh, pas umur 21. Ya, pas umur 21. Emang lahirnya tanggal berapa? 24 Desember 2001. Oh, menyambut lahirnya Natal itu ya. 24 Desember 2021. 2001. Oh, 2001. Berarti sekarang tepat umur 21 lewat beberapa bulan. Iya, betul. Oh. Nah, tadi kalau di pembukaan kan udah diceritain nih sedikit tentang kalau memang umur paling muda yang ngambil rumah, ya kan? Kan biar teman-teman yang lain pada tahu, kok bisa punya pemikiran kayak ya umur 21 pokoknya cita-citaku pengen punya rumah. Mungkin orang-orang anak muda lainnya umur 21 tuh lagi sering kumpul di kafe, lagi main PS, main game, atau mungkin lagi sibuk-sibuk kuliah misalnya. Ini kenapa bisa gitu? Awalnya sih ya sama kayak anak-anak muda biasa ya. Umur 21 ke kafe juga sering, main game juga sering. Tapi 21 ini kan minimal KPR untuk ambil rumah, umur minimal. Jadi sebelum umur 21 dari umur 19 tahun itu udah ada rencana mau ambil rumah. Umur 19. Wah, Umur oke. 19 udah cari-cari, sharing-sharing lewat Instagram, sosmed lah gitu ya. Lalu dapat di sosmed beberapa developer lah gitu. Habis itu nanya bank, katanya bank minimal itu 21 juga. Jadi itu kayak cuman umur 21 baru bisa ambil rumah katanya gitu kan. Ya udah, kalau udah umur 21 berarti bukannya kita putus asa. Oh, kan berarti 19, 21, 3 tahun ya? Ya 3 tahun kurang lebih kan. Jadi dari umur 19 tahun tuh pelan-pelan cari lokasi rumah, tipe rumah. Jadi kayak mempelajari lah. Jadi pas umur 19 tuh udah mulai survei-survei rumah. 19 tuh Iya. udah survei? Iya. Waduh. Udah mulai survei-survei rumah. Oh ya ini kayaknya kurang strategis apa, kan kita bisa lihat juga. Jadi itu banyak cerita lah dari umur 19 sampai 21 baru kecapaian. Oh, kok berarti kan maksudnya kok bisa kepengen punya rumah ketika di umur semuda itu gitu loh. Biasanya mungkin orang tabung-tabung duit, jalan-jalan negeri atau apa gitu. Jarang yang berpikir punya rumah gitu. Karena mindsetnya ya pengen umur muda 21 tahun. Kalau misalnya kemarin 19 tahun udah bisa ambil rumah, 19 tahun ambil rumah. Rupanya kan nggak bisa kan. Lebih cepat ambil rumah tuh istilahnya di mindset saya tuh makin cepat makin bagus lah. Oh, pengennya apa kalau udah dapat rumah gitu? Udah dapat rumah ya kita ngisi-ngisi rumah dulu lah ya pertama pasti ya. Ngisi-ngisi rumah ya. Udah kita isi, udah bisa kita lengkapi ya. Kalau kelanjut berikutnya yang menikah lah itu. Kan rumah untuk masa depan juga. Jadi ini aset tetap yang punya kebanggaan tersendiri juga ya. Di umur pencapaian paling muda bisa langsung punya rumah. Iya, betul. Wah, berarti dalam 3 tahun pencapaian mutar sana mutar sini, cari tanya A, tanya orang B, sampai mungkin orang Z ada kali ya? Ada kali. Ada ya? Banyak. Kan berarti kita ketemu di akhir-akhir umur hampir 21 kan? Ya, 20 menuju 21. Udah berarti 4 bulan atau 5 bulan sebelum umur 21 kalau nggak salah kita ketemu. Kurang lebih segitu. Nah, kita ketemu tuh ada beberapa titik perumahan juga yang kita pergi kan? Ada beberapa. Nah, kenapa sih bisa nyangkut dengan Promax Ultima waktu itu akhirnya beli rumahnya gitu? Awalnya sih ya sharing-sharing lah ya. Kita nengok sosmed, nengok rumah yang cocok. Jadi pas satu hari itu nengok Instagram nggak salah, ada yang pas ketemu tuh Promax punya. Lalu nengok-nengok rumah kan. Yang pertama kayaknya cocok, tapi ya karena harga terlalu tinggi ya. Harga yang pertama itu ya. Ya, harganya terlalu tinggi yang pertama itu. KPR tidak bisa, nggak lolos. Nah, jadinya
kita cari lagi budgetnya yang seberapa untuk biar KPR bisa lolos. Pada saat yang udah terakhir, sebelum terakhir lah, beberapa rumah sebelum terakhir kan ada nengok rumah yang sekarang nih, yang sudah di KPR. Nah, pas itu juga cocok, memang suka konsep rumahnya juga. Nah, kayak gitu, jadinya pas kena sama Promax, ya sama Promax lah gitu ya. Berarti lebih kayak karena ketemu unit yang cocok, pas ketemunya dengan Promax gitu Iya. ya. Berarti kalau dengan agen-agen lain juga udah banyak survei, belum ketemu yang udah cocok berarti ya? Sebenarnya sama agen-agen lain tuh ada yang cocok juga sih ya. Oh, ada juga. Ada beberapa agen lain yang cocok. Tapi pada saat yang cocok itu rumahnya belum bangun, belum ready, harus tunggu tahun depan baru ready. Jadi tuh kayak dalam hati tuh, pikirnya bisa nggak nih tahun depan ready, tapi itu pasti ada barangnya gitu. Kayak dalam hati tuh masih takut-takut lah gitu. Oh, jadi ambil yang pasti-pasti Ya, aja. ambil yang pasti dulu gitu lah. Oh, berarti kalau misalnya sekarang cerita tentang dari awal, dari pertama umur 19 memang mindsetnya aku pengen punya rumah. Ya, Tapi mungkin itu dibantu orang tua. ya dibantu lah. Oh, dibantu sama orang tua Masih ada ya. dibantu sama orang tua. Oh, tapi kalau misalnya dari kecil mungkin perjalanannya tuh cuma sering main aja atau dari kecil udah kerja gitu. Dulu dari kecil sih, dari SMP atau SD ya, udah bantu-bantu orang jualan sih untuk cari penghasilan dikit-dikit lah, meskipun nggak besar untuk sehari-hari. SD SD kelas 6 kah? kelas 6 nggak salah. Oh, jadi istilahnya kerja setengah hari lah kali ya. Kerja setengah hari lah, dari malam, sore sampai malam ya. Bantu paman jualan lah itu, jualan makanan. Oh, dari 6 SD. 6 SD orang lain mungkin lagi di rumah lagi main game atau yang nonton ini anaknya lihat di samping lagi nonton YouTube seharian. Ini 6 SD selesai sekolah kayak berarti ya. Selesai sekolah pagi, biasa sore jam 3-an bantu orang jualan. Jadi itu apa? Cuci piring kah? Apakah waktu itu? Antar antar makanan sama cuci piring sih. Oh, itu 6 SD. Iya. Terus? Lalu Ada lagi? SMP pas udah selesai lulus SMP ya, itu bantu keluarga juga masih ngaduk dodol. Ngaduk atau bungkus? Ngaduk. Ngaduk. Untung nggak ngaduk semen, itu berat lagi panas Itu tukang. soalnya ya. Oh, dia ngaduk dodol, Iya, dodol duren. Astaga, berat lah itu ya. Lumayan lah, lumayan. Panas lagi kan kena Panas, apinya ya. Tapi dijalanin. Dijalanin. Soalnya udah ada pengalamannya sih, sebelum bantu orang ngaduk dodol tuh, kakek saya dulu jualan dodol, saya juga bantu dia ngaduk. Oh, berarti waktu SD. Masih kecil-kecil. Jadi sebelum yang jual bantu tadi kelas 6 itu. Iya, sebelum pas SD, kayak kelas 6 gitu lah. Sebelum kelas 6 juga udah bantu kakek kan. Soalnya kakek sebelum aku lahir udah jual dodol juga. Oh, jadi keluarga tuh ada ini. Memang ada bidangnya lah. Itu SMP ngaduk dodol. Ngaduk dodol. Pas sudah selesai sekolah, kan libur SMP kelas 3 itu kan liburnya panjang. Jadi pas liburan itu paginya bantu orang ngaduk dodol, malamnya ya main-main. Oh iya, masih ada waktu masih lah ada buat waktu menikmati untuk- masa ya sebagai umur segitu ngapain masih nikmati ya. Betul. Berarti SMA-nya? SMA-nya sekolah ya sih. Sekolah kan masuk siang. Pagi? Paginya pernah SMA pagi itu pagi-pagi sebelum masuk sekolah. Kan masuk sekolah jam 11, jam 12 lah kurang lebih. Paginya bantu orang ngantar galon. Kirain dia bakal jawab di rumah tidur nunggu jam sekolah. Tapi itu nggak lama sih, bantu orang ngantar galon. Jadi dari SD udah terbiasa kerja, kerja yang sebisa seumurnya lah ya. Yang semampu kita lah. Tapi seumur yang zaman anak sekarang juga kelas 6 SD Bisa semuanya. Kalau bisa, mau. tapi jarang ada lah yang mau ya harus kemana-mana, harus kan angkat cuci piring apa kan enggak Nggak semua orang gampang gitu kan, pecah lah, licin lah gitu kan. Iya. Makanya terbentuk mental di umur yang udah bisa pengen punya rumah langsung harus ada rumahnya. Ya, gitulah ceritanya. Oke. Itu kalau misalnya mama papa juga mendukung itu Apa tuh? untuk punya rumah di usia muda. Ya, sebelum ambil rumah, pas kita survei-survei rumah itu udah ngomong sama orang tua ya. Udah bilang, maaf Pak,
kira-kira tuh saya mau ambil rumah. Boleh nggak cuma survei-survei dulu? Katanya boleh, coba ya survei, cuma lihat-lihat atau mana yang cocok kasih tahu. Nah, jadi dari sana pun orang tua kayaknya support kita gitu. Berarti mereka juga dukung lah ya. Iya, support. Tapi untuk bulanannya gimana? Nah, Berarti kan setiap bulan harus ada angsuran KPR-nya nih. Iya. Jadi kan untuk DP dan akad lain udah selesai. Itu masih ada dibantu sama orang tua. Dibantu sama orang tua. Jadi yang untuk cicilan per bulannya lah, untuk KPR ya semaksimal kita lah. Kita kan udah kerja. Sekarang 21 tahun udah ada kerja sama orang kan. Udah ada penghasilan sendiri. Berarti sekarang ya dijalanin untuk bisa bayar sendiri sebisa mungkin gitu ya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman yang masih muda, ini menginspirasi sekali loh. Dari kecil dia punya mindset pengen punya rumah sendiri. Pengen habis sudah punya rumah dia pengen tempatin, berarti kan pengen isi dulu, kasih perabot cantik-cantik. Iya. Habis itu nggak lama kawin ya, nah. Ada rezekinya kita nikah. Oke. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau mungkin punya ide siapa yang mau diundang, mau ditanya, silakan nanti tulis di kolom komentar. Sekian buat kita hari ini. Habis ini kita mau makan-makan dulu. Sampai jumpa. Dadah.